Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Anwar, NIM 208190005 dari Teknik PSA semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dari kampus IAIN Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku, yaitu buku Babet Tanah Jawa yang ditulis oleh Suwedipto Abimanyu. Dan saya mengambil salah satu bab yaitu tentang bab kerajaan atau Kasunanan Kartasura. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang asal usul kerajaan Kartasura. Kerajaan atau Kasunanan Kartasura adalah kerajaan yang berdiri setelah keruntuhan Kesultanan Mataram. Kesultanan Kartasura berdiri pada tahun 1880 dan berakhir pada tahun 1742. Riwayat kerajaan yang usia relatif singkat ini cenderung diwarnai oleh perang saudara yang memperebutkan tahta kerajaan. Lokasi pusat Kasunanan Kartasura berada di Kartasura, Sukoharjo. Kompleks keraton sebagian besar telah menjadi pemukiman penduduk, namun masih tersisa tembok bata yang mengitari kompleks inti keraton. Dan Amangkurat II merupakan raja terakhir Kesultanan Mataram yang memerintah dengan sewenang-wenangnya sejak tahun 1645. Ia juga terlibat perselisihan dengan putranya sendiri yang menjabat sebagai Adipati Anom. Pada tahun 1670, Adipati Anom menggunakan Trunojoyo dari Madura sebagai alat untuk melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Namun pemberontakan Trunojoyo semakin besar, membuatnya sulit dikendalikan lagi. Dan pada akhirnya pada tanggal 2 Juli 1677, sebagai puncaknya pemberontakan Trunojoyo, Istana Mataram yang terletak di Pelaret diserbu oleh kaum pemberontak. Dan Adipati Anom memilih kabur bersama Amangkurat I ke arah barat. Amangkurat I pun meninggal dalam perjalanan yang sempat berwasiat agar Adipati Anom meminta bantuan VOC untuk menumpas Trunojoyo dan merebut tahta kembali. Sesuai dengan wasiat ayahnya, Adipati Anom bekerja sama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo. Adipati Anom menandatangani perjanjian Jepara pada tahun 1677 dengan VOC. Salah satu isinya yaitu VOC akan membantu Adipati Anom melawan Trunojoyo dan sebagai gantinya VOC berhak memonopoli perdagangan di pantai utara Jawa. Atas bantuan VOC, Adipati Anom diangkat menjadi raja tanpa tahta dan bergelar Amangkurat II. Trunojoyo akhirnya berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1680. Ketika saat itu, Istana Lama Mataram di Pleret telah dikuasai oleh Pangeran Puger, putra Amangkurat I lainnya yang ditugasi ayahnya untuk merebut kerajaan dari tangan Trunojoyo. Maka Amangkurat II terpaksa membangun istana baru di hutan Wanakarta yang diberi nama Kartasura. Amangkurat II mulai pindah ke istana Kartasura pada bulan September 1680. Dengan demikian, silsilah dari Kasunanan Amangkurat II adalah pendiri sekaligus raja pertama Kasunanan Kartasura sebagai kelanjutan Kesultanan Mataram yang memerintah sejak tahun 1677 sampai 1703. Amangkurat II merupakan raja Jawa pertama yang memakai pakaian dinas ala Eropa, sehingga rakyat memanggil dengan sebutan Sunan Amrai, yaitu ejaan Jawa untuk admiral. Nama asli dari Amangkurat II adalah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I, Raja Mataram, yang terlahir dari Ratu Kulon Pangeran Pekik dari Surabaya. Amangkurat II memiliki banyak istri, namun hanya satu yang melahirkan putra yang kelak menjadi Amangkurat III. Konon,
menurut buku Babat Tanah Jawa ini, Ibu Amangkurat III mengguna-guna semua madu atau istri Amangkurat II lainnya sehingga menjadi mandul. Setelah Kasunanan Kartasura berdiri, kemudian pecahlah perang antara Kartasura melawan Mataram untuk memperebutkan kekuasaan atas tanah Jawa sebagai pewaris Amangkurat I yang sah. Pada tanggal 28 November 1681 akhirnya Pangeran Puger menyerah dan kalah dari Amangkurat II yang dibantu oleh VOC. Sejak saat itu Mataram resmi menjadi bagian dari Kartasura. Amangkurat II adalah raja yang berhati lemah, yang mudah terpengaruh, yang malah dipengaruhi, sedangkan adiknya Pangeran Puger jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Amangkurat II naik takhta dengan bantuan VOC dengan utang atas biaya perang sebesar 2,5 juta gulden. Tokoh anti VOC bernama Patih Nerangkusuma berhasil mengesut Amangkurat II agar lepas dari jeratan utang tersebut. Maka pada tahun 1683 terjadi pemberontakan Wanakusuma, seorang keturunan Kajoran. Pemberontakan yang berpusat di Gunung Kidul ini berhasil dipadamkan. Pada tahun 1685 Amangkurat II menampung buronan VOC bernama Untung Suropati yang tinggal di rumah Patih Nerakusuma. Untung Suropati adalah seorang budak yang kemudian dijadikan tentara VOC. Karena kecakapannya ia diangkat sebagai letnan. Untuk Untung Suropati diberi tugas untuk menangkap Pangeran Purbaya yang sedang melancarkan perlawanan. Pangeran Purbaya dapat ditangkap. Pada waktu dilakukan upacara penyerahan terjadi perbedaan pendapat dan percekcokan antara Untung Suropati dengan bawahannya, yaitu Kovler asli orang Belanda. Kovler dengan congkak menghina Untung Suropati serta hal inilah yang menyebabkan Untung Suropati marah dan sadar. Lalu Untung Suropati membawa pasukannya melarikan diri. Untung Suropati diberi tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan oleh Amangkurat II. Terjadi 3 perang besar yang memperebutkan tahta antara keturunan Sultan Agung yang disebut Perang Suksesi Jawa atau Perang Tahta. 3 peperangan besar tersebut diantara yaitu pertama adalah Perang Suksesi Jawa ke-1 pada tahun 1704 sampai 1708 antara Amangkurat III melawan Pakubuwana I. Yang kedua adalah Perang Suksesi Jawa kedua pada tahun 1719 sampai 1723 antara Amangkurat IV melawan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Yang ketiga adalah Perang Suksesi ketiga pada tahun 1747 sampai 1757 antara Pakubuwana II yang dilanjut oleh Pakubuwana III melawan Hamengkubuwono dan Mangkunegara. Ya, sekian sedikit review dari buku Babat Tanah Jawa pada bab 11 yang menerangkan tentang Kerajaan Kartasura. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.